Selamat pagi Dunsana Kranah Minang dimanapun barado. Baka Dunsana hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Putri Febrina Marlini, hadir kembali di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Akibat hujan deras yang mengguyur pesisir selatan dengan intensitas tinggi, ribuan rumah terendam banjir. Curi tas pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan, seorang residivis kembali ditangkap polisi. Warga Pasir Baru, Sungai Limau, panen pensi. Sekitar lebih dari 5.000 rumah di pesisir selatan terendam banjir parah akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Senin siang hingga malam hari. Banjir melanda beberapa nagari, di antaranya Kampung Bukit Kaciak Nagari Amping Parak Timur, Nagari Kambang Utara, Nagari Lakitan Tengah, Nagari Lunang 1, dan Nagari Lunang 2. Ketinggian air yang menggenangi rumah-rumah diperkirakan mencapai 60 cm. Kondisi ini sempat mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan kepanikan. Pasalnya, mereka harus memindahkan perabotan rumah tangganya ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa titik banjir itu memang menjadi langganan banjir akibat daerahnya yang rendah. Diperkirakan, hampir 5.000 rumah terendam banjir. Namun yang terdampak parah hanya sekitar 1.000 rumah. Sisanya hanya menggenangi halaman rumahnya saja. Berdasarkan laporan dari BPBD setempat, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir ini. Sedangkan kerugian materi yang dialami warga masih dihitung petugas. Karena hujan dari siang sampai sore hari, jadi menyebabkan banjir di beberapa lokasi. Ada 4 lokasi yang dilaporkan kepada kami. Penyebab banjir ini sendiri ya karena daerah tersebut intensitas hujannya. Jadi kalau daerah tersebut memang termasuk daerah kerendahan, 2 jam atau 3 jam hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, mereka sudah banjir. Beruntungnya, banjir yang melanda wilayah itu tidak berlangsung lama. Setelah hujan reda, air yang menggenangi rumah warga berangsur-angsur surut dalam hitungan jam. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Ini orang yang punya. Seorang balita berumur 3,5 tahun yang terseret arus sungai Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang, ditemukan meninggal dunia pada Selasa pagi. Korban ditemukan tim SAR gabungan berjarak lebih kurang 2 km dari lokasi dinyatakan hilang. Saat ditemukan, korban tersangkut di bebatuan. Tim SAR gabungan menemukan korban pada hari kedua pencarian setelah 2 jam pencarian dengan menyisiri sungai Bandar Buat. Usai ditemukan, korban langsung dibawa tim SAR gabungan ke puskesmas terdekat dan selanjutnya diantarkan ke rumah duka untuk disemayamkan. Kedatangan korban di rumah duka disambut isak tangis oleh orang tua dan keluarganya. Melakukan pencarian terhadap saudara Alif dari LKP awal hingga menelusuri sungai arah ke muaranya lebih kurang direncanakan radius 2 km. Dan alhamdulillah pada pukul 9.00 waktu setempat korban atas nama Alif ditemukan oleh unsur SAR gabungan. Selanjutnya dievakuasi ke puskesmas Bandar Buat, dibawa ke rumah sakit rumah duka. Sebelumnya,
Alif Hafiz Rizky dinyatakan hilang terseret air sungai Bandar Buat saat korban bermain air sungai. Debit air sungai tiba-tiba naik akibat hujan deras mengguyur Kota Padang. Balita itu hanyut akibat orang tuanya lengah saat tengah bermain di sekitar sungai pada Senin siang. Tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran sungai hingga ke selokan-selokan tepi sungai, namun belum ditemukan. Arus sungai yang cukup deras dan medan yang banyak bebatuan menjadi salah satu kendala tim SAR dalam pencarian. Alfi melaporkan dari Padang. Usai hujan deras mengguyur daerah Pariaman Selatan, Sungai Mangoy yang terletak di daerah Rimbo Sitapuang, Desa Rambai, meluap dan menghantam sawah hingga memutuskan jalan. Peristiwa itu direkam oleh warga setempat. Dalam video itu terlihat air bah yang datang dari Nagari Balah Ayia, Kecamatan Tujuh Koto. Akibatnya, jalan terputus dan sawah warga jadi rusak. Selain itu, beberapa rumah terancam karena rusaknya saluran irigasi yang tak mampu menampung debit air sungai yang meluap. Begitu juga dengan aliran sungai Batang Mangoy yang berpindah. Air yang melewati areal persawahan ini membuat warga dalam kondisi ketakutan. Selain mengancam permukiman, air bah juga memutuskan jalan, menumbangkan pohon kelapa, dan merusak 5 hektar sawah. Ini kemarin jam 3 sore ada hujan lokal, terjadi bencana keputusan jalan di Desa Rambai, Dusun Lubuk Sitapung. Penyebabnya adalah dari air bah di kabupaten yang meluncur ke Desa Rambai. Yang pertama yaitu kecemasan warga Dusun Rimbo Sitapung, soalnya beberapa rumah terancam. Yang kedua, hilangnya 5 hektar lahan pertanian di Dusun Rimbo Sitapung. Kalau untuk arus jalan gimana, Pak? Dan terputusnya akses jalan untuk beberapa rumah. Warga berharap perhatian dari pemerintah Pariaman dan Padang Pariaman untuk menanggulangi masalah ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Selama libur Lebaran, jumlah pemudik yang masuk Sumatera Barat melewati Bandara Internasional Minangkabau mencapai 162.000 penumpang yang datang dari berbagai kota besar di Indonesia. General Manager Injourney Airports Kantor Cabang BIM, Doni Subardono, mengatakan dari ratusan ribu penumpang yang masuk itu, 70% merupakan penumpang atau pemudik yang berasal dari Jakarta. Selain itu, selama libur Lebaran juga ada penerbangan tambahan sebanyak 72 penerbangan. Sebagian besar penerbangan tambahan ini, atau sekitar 80%, bertujuan ke Jakarta. Doni Subardono memperkirakan jumlah penumpang di Bandara Internasional Minangkabau hingga 1 pekan ke depan masih tinggi. Sebab tidak semua perantau asal Ranah Minang mendapatkan libur yang sama saat Lebaran beberapa hari lalu. Kalau saya kita pantau total penumpang di tahun ini 162.000 sekian baru sampai tadi malam. 70% ke Jakarta. Berjumlah 32 datang, 32 berangkat. Tapi rata-rata. Ada beberapa hari yang berbeda karena tergantung dari extra flight. Nah, extra flight sampai dengan hari ini itu sudah 72 extra flight yang dari atau menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Nia Cahyani, salah seorang penumpang tujuan Kuala Namu Medan mengatakan, untuk bisa mendapatkan tiket dengan harga terjangkau, ia telah memesan jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Enggak susah. Karena udah pesan dari jauh-jauh hari. untuk tiketnya harga dapat berapa duit? 900 sekian. Berarti normal ya? Tujuannya kemana? Ke Medan. Medan. Oke, namanya? Aktivitas calon penumpang terlihat antre dengan tertib di pintu masuk maupun di loket pendaftaran keberangkatan. Meski ramai, untuk masuk dan naik ke pesawat berjalan tertib dengan kota tujuan masing-masing. Robiham melaporkan dari Padang.